Tapi Nggak ada. kalau jenengan sendiri Gus, kita kalau melihat apa yang terjadi di tingkat elit, ini kan sangat elit sekali, bahkan di PBNU itu teman-teman yang ada di lembaga itu sebenarnya juga masih bekerja juga. Yang di Lazisnu, yang di Lapesdam itu masih bekerja juga sebenarnya. Tapi kalau diperhatikan ini sebenarnya ada apa sih Gus? Ya nggak tahu juga. Kalau ditanya katanya nggak ada apa-apa. Kalau saya katanya ke bawah. Iya, nggak ada apa-apa. Ya karena nggak ada apa-apa itu jadinya terus kayaknya ada ribut itu. Enggak. Ya kalau di NU ini sebenarnya konflik-konflik seperti ini itu kan hal biasa kan. Makanya kan kemudian karena hal-hal konflik itu biasa, ya apa makanya akhirnya ada kesepakatan. Ya untuk menghindari konflik yang nggak ada juntrungnya, maka diselenggarakanlah muktamar kan gitu. Yang kemudian semua dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rule of game gitu kan. Makanya Suriah ya harus patuh, Tanfid juga harus patuh kan gitu. Karena kalau trafficnya manusia ini kan kalau ketemu jangankan murid sama murid, guru sama murid aja kadang konflik. Maka biar nggak konflik dibikin nidom gitu kan, dibikin aturan. Siapapun harus patuh di aturan itu. Maka dengan alasan apapun, siapapun nggak boleh melanggar aturan itu. Nah aturan itu diputuskan di muktamar gitu loh. Jadi sesungguhnya kan sudah gampang untuk menyelesaikan. Kalau persoalan manusia konflik ya dari dulu. Habil Qabil aja konflik. Anaknya Nabi. Anaknya Nabi kan konflik. Terus kita lihat konfliknya manusia ini kan sudah beraneka macam konfliknya. Dari konflik dengan Nabi sampai konflik dengan Tuhan. Jadi artinya kalau ada konflik manusia dengan manusia itu kan hal yang nggak terlalu inilah. Konflik dengan Tuhan aja ada. Sampai Tuhan yang tadinya kuasa juga expired. Ya manusia kan ngalami fase itu. Loh, Tuhan-Tuhan gede banyak yang expired lah. Oke. Ya kan, ada Ra di Cina, apa di Mesir juga expired. Zeus Jauh. expired. Jadi hati-hati. Jadi kalau berbicara tentang konflik ini, kalau nanti nggak hati-hati, yang expired ini tanggung jawab. Lah ya kan Tuhan aja bisa expired kok. Yeah. Zoroaster, Ahriman, Ahura Mazda expired. Jadi makanya ya hati-hati. Makanya manusia itu ya dengan tipologinya manusia di dalam Al-Quran kan sudah ada. Kalau Fatihah ini ya semua manusia bisa terima lah. Tapi kan berikutnya ada manusia itu dibagi 3 aja. Satu muttaqin, yang di situ lah manusia yang disebut amanu. Orang beriman, mudahlah orang beriman ini ngurusnya kan. Yeah. Kemudian di situ alladzina kafaru. Ya mudah juga ngurusnya kan kafaru ini. Yang paling susah itu kan yang fi qulubihim maradun. Jadi fi qulubihim maradun itu fazadahumullahu maradha. Ujungnya tetap sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Berat itu. Jadi makanya ya saya sih juga nggak kepingin terus kemudian menasihati. Okay. Ya saya kapasitasnya apa menasihati. Saya sih Surya ya, tapi ya nggak kapasitas menasihati. Yang punya kapasitas menasihati kan ya mustasyar. Kan sudah Gus. Ya sudah. Makanya saya juga nggak perlu nasihatin mau ngapain. Mustasar aja sudah. Ya kita kan lihat sebenarnya gitu kan. Jadi kalau saya di bawah sih sederhana. Jadi elit-elit NU ini udah canggih belum ketika konflik kan gitu. Betul. Iya kan, tak lihat aja ini jangan-jangan konfliknya masih konflik-konflik kelas ya kelas cabang PMII gitu kan. Sebenarnya ini pembelajaran, saya juga mau ngelihat gitu lah. Aduh. Canggih nggak ketika konflik. Terus kemudian apa yang dikonflikkan ini lepas atau malah dapat. Ini kan kita lihat malah ini sudah canggih belum gitu. Kalau zaman Gus Dur kan konfliknya itu canggih. Canggih. Iya. Konfliknya itu berhadapan dengan kekuasaan. Okay. Bagaimana mensiasati NU tetap eksis, tapi kekuasaan juga bisa mengerti. Bisa mengerti. Nah itu kan konflik kualitatif itu. Betul. Nah saya kan mau melihat aja. Kalau gitu ya mungkin harus ada
PKP jilid 2 lah. Oke. Artinya kalau konfliknya ini tiba-tiba nggak mutu ya, memang ya bahkan Rois Am juga harus ikut PKP. Atau ketua Tanfid juga harus ikut pelatihan kader gitu. Ya kan? Enggak. Kalau konfliknya tiba-tiba nggak kualitatif, tiba-tiba kayak konflik pecat memecat itu kan di PMI juga udah begitu. Itu zaman saya cabang itu. Ya, cabang PMI, rayon. Kita di bawah sih udah canggih belum. Jadi kalau kemudian itu canggih, pinter gitu mengelola konfliknya nggak brutal kayak begini. Saya percaya bahwa kemudian saya punya gambaran bahwa al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh ini juga sudah landing, udah bagus. Nah, tinggal siap nggak wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau menjadi konflik kayak gini itu lucu-lucuan ya, kayaknya juga masih harus latihan deh. Saya nggak melihat ini siapa yang ada di belakangnya apa-apa. Seru saya lihatnya ini, tapi kok ini belum kualitatif gitu lah. Belum berkualitas. Belum berkualitas. Masih itu konflik RT. Masih kelas lah mungkin basicnya karena NU itu basicnya masyarakat menengah ke bawah. Ini masih konfliknya kelas bawah ini belum ada yang kualitatif. Baru ngotot-ngototan kayak. Saya sih ngeliatnya gitu. Tapi mengkhawatirkan nggak, Gus? Maksudnya dampak dari konflik ini? Agak juga. Enggak juga lah. Apa yang terburuk yang bisa terjadi dari konflik ini? Ya kita lihat aja gitu kan. Paling juga nanti maksa pemerintah untuk turun tangan. Ini paling gitu. Paling juga gitu nanti kalau nggak ada juntrungnya. Ya karena nggak mungkin juga terus bikin kantor PBNU baru kan juga biayanya gede. Mahal lah di atas 100 miliar itu. Yang diperebutkan cuma segitu, kalau memang canggih bikin aja kantor PBNU baru gitu. Wah itu baru keren. Iya ya harusnya. Nanti setelah konflik ada PBNU baru kan enak itu kantornya. PBNU bersatu, nah kantor yang lama bisa dipakai apa lagi kan gitu. Nggak ada itu gimana? Coba kalau konfliknya keren gitu ya